Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julian, aku bernama dengan NIM 230001836. Saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir berbasis data saya, yaitu yang berjudul manajemen toko kue. Di sini terdapat 4 entitas, yaitu yang entitas yang pertama yaitu pelanggan dengan primary key, ID pelanggan sebagai primary key, nama, nomor HP, dan alamat. Lalu di bagian entitas karyawan terdapat ID karyawan sebagai primary key, nama, nomor HP, dan alamat. Lalu di bagian entitas produk kue terdapat ID produk sebagai primary key, nama kue, harga, stok, dan kadaluarsa. Lalu di bagian entitas pemesanan terdapat primary key ID pesanan, dan juga ID pelanggan sebagai foreign key dari tabel pelanggan, dan ID karyawan sebagai foreign key dari tabel karyawan. Dan juga terdapat atribut tanggal pesanan. Di sini saya membuat beberapa relasi, yaitu relasi memesan, yaitu saat pelanggan melakukan pemesanan ke produk kue, yaitu adalah sebuah relasi antara pelanggan dan produk kue. Sedangkan relasi pembayaran merupakan relasi dari pemesanan dan juga produk kue, di mana saat produk kue ini dipesan, maka akan muncul struk seperti pemesanan yang berisi tanggal pesanan. Lalu entitas relasi dilayani ini merupakan sebuah relasi di mana antara karyawan dan pemesanan, di mana saat produk kue dipesan akan dilakukan pelayanan oleh karyawan dan pembayarannya akan muncul karena dilayani oleh karyawan melalui struk tanggal pesanan. Saya juga membuat beberapa key seperti super key, yaitu yang mengidentifikasi baris secara unik, yaitu terdapat di ID pelanggan, tepatnya di bagian ID pelanggan dan plus nama. Sedangkan di bagian karyawan terdapat di bagian karyawan, ID karyawan, dan nomor HP. Lalu langsung saja kita ke SQL. Kita bisa gunakan MySQL Bureau. Kita tampilkan database yang terdapat di dalam laptop kita. Nah, di sini saya sudah membuat database toko kue, jadi saya tinggal menggunakannya saja, yaitu dengan cara use toko kue. Sudah, artinya toko kue telah berhasil digunakan. Lalu untuk menampilkan tabelnya, kita gunakan show tables untuk menampilkan tabel di toko kue. Lalu untuk menampilkan isi dari setiap entitas tersebut, kita gunakan disk karyawan. Row saja. Lalu kita ganti dengan pelanggan. Taruh lagi, yaitu ganti dengan pemesanan. Taruh lalu kita ganti dengan produk kue. Nah, di bagian tabel pelanggan, saya membuat nomor HP menjadi key unik, di mana dia menjadi pembeda dari atribut yang lain karena dia bersifat unik. Dan saya juga membuat stok, itu semul, ini artinya sebagai unik karena stok berbeda dengan yang lain. Lalu saya juga menggunakan normalisasi 1NF, di mana karena semua kolom berisi dari nilai yang sudah tidak dapat dipecah lagi. Dan 2NF, yaitu di bagian tanggal pesanan, karena bergantung pada bagian ID pesanan. Karena itu dari 2NF dan 3NF, semuanya hampir semua menggunakan 3NF karena semuanya bergantung dengan ID mereka, seperti nama, nomor HP, dan alamat bergantung dengan ID karyawan,
Lalu seperti nama nomor HP dan alamat juga pada tampil pada entitas pelanggan bergantung pada ID pelanggan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa query seperti contohnya query select yang digunakan untuk mengurutkan data secara ascending. Tapi sebelum itu, saya akan menampilkan data yang sudah saya inputkan ke dalam entitas tersebut menggunakan aplikasi Mukaru. Kita gunakan perintah select all from. Karena kita menginginkan melihat data pelanggan, kita ketikkan pelanggan. Saya sedang menginginkan 1000 data. Lalu hal yang sama pada karyawan. Lakukan hal yang sama juga pada pesanan. Saya juga menambahkan beberapa seperti contohnya menggunakan select from. Salah, bukan select. Kita tidak select tapi menggunakan from karyawan. Order by nama SC. Oh, sedikit kesalahan, mungkin harus menggunakan select karena ini menggunakan select, jadi harusnya seperti ini karena digunakan untuk mengurutkan. Lalu juga kita juga bisa gunakan select kan descending. Jadi SC itu mengurutkan secara kebalikannya. Lalu sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fegli Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Fegli Raif Rafi'i dengan NIM 230018360. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Julian Dava, tugas proyek Sistem Manajemen Toko Kue. Di sini saya akan membahas demo query SQL. Pertama yaitu dasar-dasar. Terdiri dari create database, use, create table, insert yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh rekan saya Julian Dava. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah select, update, delete, serta create index, inner join, left join, right join. Kemudian ada agregasi yang terdiri dari count, sum, average, minimal, max, serta group by. Kemudian ada sort procedure terdiri dari create procedure, call atau execute procedure, dan yang terakhir ada trigger, yaitu create trigger dan menghapus atau drop trigger. Baik, pertama di sini ada select all from pemesanan, yaitu digunakan untuk mengambil semua data dari tabel pemesanan. Di sini dapat ditampilkan semua isi dari pemesanan yang terdiri dari ID pesanan, ID pelanggan, ID karyawan, tanggal pesanan, ID kue, nama kue, dan jumlah yang berjumlah 1000 data. Baik, selanjutnya menampilkan semua isi tabel dari pelanggan yang terdiri dari ID pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat yang berjumlah 1000 data pelanggan. Kemudian ada perintah select all from
dengan limit 10 yang artinya mengambil data dari tabel pelanggan tetapi hanya berjumlah 10 baris. Berikutnya ada select nama kue harga from produk kue yang berarti menampilkan hanya nama kue dan harganya pada produk kue. Di sini produk kue berjumlah 100 produk kue. Kemudian ada select all from pemesanan where jumlah lebih dari 5 yang digunakan untuk mengambil data dari tabel pemesanan tetapi dengan hanya baris di mana nilai kolom jumlah lebih besar dari 5 yang akan diambil. Jadi ketika menjalankan perintah ini hasilnya adalah semua baris dari tabel pemesanan yang memiliki jumlah lebih besar dari 5 dengan semua kolom yang ada pada tabel tersebut. Yang dimana di sini hampir sebagian besar yang memesan kue berjumlah lebih dari 5 kue. Selanjutnya ada update produk kue. Perintah ini digunakan untuk memperbarui data dalam tabel produk kue dengan memodifikasi nilai di kolom harga hanya untuk baris yang memenuhi kondisi tertentu. Untuk penjelasannya, update produk kue. Bagian ini menunjukkan tabel yang akan diperbarui yaitu produk kue. Kemudian ada set harga 20.000. Bagian ini menunjukkan kolom harga yang akan diperbarui dengan nilai baru yaitu 20.000. Kemudian ada where ID produk P002 yang dimana perintah ini hanya harga produk dengan ID produk P002 yang akan diubah menjadi 20.000. Sementara baris lainnya dalam tabel produk kue tidak akan terpengaruh. Kemudian untuk ditampilkannya dengan memilih semua yang ada pada produk kue dengan ID produk kue P002 sudah berharga 20.000. Kemudian di sini saya juga akan mengubah nomor HP pada pelanggan ID 01 di mana di sini merupakan nomor HP lama. Kemudian menggunakan perintah update dengan update pelanggan set nomor HP 087274277799 where ID underscore pelanggan, di mana pelanggan yang memiliki ID 01 akan diupdate dengan nomor HP baru tersebut. Kemudian di sini ditampilkan bahwa nomor HP dengan ID 01 sudah berubah ke nomor HP yang baru saja diupdate. Yang sebelumnya menggunakan nomor HP 0823 689654. Selanjutnya perintah delete. Di sini ditampilkan ID pelanggan dengan ID 602. Perintah ini digunakan untuk menghapus data dari tabel pemesanan yang memenuhi kondisi tertentu. Untuk kondisi ini yaitu dengan ID 602 dengan perintah delete from pemesanan. Bagian ini menunjukkan tabel dari mana data akan dihapus yaitu dari tabel pemesanan. Where ID pesanan 602 yaitu bagian ini menentukan kondisi yang harus dipenuhi untuk baris yang akan dihapus. Dalam hal ini hanya baris di mana ID pesanan adalah 602 yang akan dihapus. Jadi ketika menjalankan perintah ini, baris dengan ID pesanan 602 akan dihapus dari tabel pemesanan. Kemudian untuk membuktikan bahwa tabel tersebut sudah terhapus menggunakan select all from pemesanan di mana ID pesanan 602 sudah empty set. Di sini ditampilkan bahwa pesanan 60 di mana pemesan 602 empty atau tidak ada yang artinya data sudah terhapus. Berikutnya adalah pembuatan indeks. Perintah ini digunakan untuk membuat indeks pada tabel pemesanan berdasarkan kolom ID pelanggan. Create index IDX underscore pelanggan on pemesanan dalam kurung ID underscore pelanggan titik koma. Create index yaitu kata kunci digunakan untuk membuat indeks baru IDX underscore pelanggan untuk nama indeks yang akan dibuat. Kemudian on pemesanan untuk menunjukkan tabel tempat indeks yang akan dibuat yaitu pemesanan.
Kemudian ID underscore pelanggan itu untuk kolom yang akan diindeks, yaitu ID underscore pelanggan. Indeks digunakan untuk meningkatkan kinerja query dalam database dengan memungkinkan akses yang lebih cepat ke baris tabel. Dalam kasus ini, indeks IDX underscore pelanggan akan mempercepat query yang akan mencari atau mengurutkan data berdasarkan kolom ID underscore pelanggan dalam tabel pemesanan. Kemudian untuk menampilkannya, show index from pemesanan untuk menampilkan informasi mengenai indeks yang ada dalam tabel pemesanan. Untuk tabel, menampilkan nama tabel, dalam hal ini pemesanan. Kemudian non-unique, menunjukkan apakah indeks tersebut memiliki unik. Apabila 0 berarti unik dan 1 berarti tidak unik. Kemudian ada keyname, nama dari indeks. Kemudian seq underscore in underscore index, yaitu urutan kolom dalam indeks. Kemudian ada kolom name, yaitu nama kolom yang termasuk dalam indeks. Kemudian ada collation, yaitu urutan penyortiran dalam kolom indeks. Untuk A yaitu ascending. Kemudian ada cardinality, yaitu perkiraan jumlah nilai unik dalam indeks. Kemudian ada subpart, yaitu panjang subpart indeks jika hanya sebagian kolom yang diindeks. Apabila 0 jika seluruh kolom diindeks. Kemudian ada peak, menunjukkan apakah kolom terkompresi. 0 jika tidak terkompresi. Kemudian 0 untuk menunjukkan apakah kolom tersebut dapat berisi nilai 0. Kemudian index type, yaitu jenis indeks yang digunakan, dalam hal ini adalah B3. Kemudian ada comment, yaitu komentar terkait indeks, biasanya kosong. Kemudian ada index underscore comment, yaitu komentar tambahan mengenai indeks, biasanya juga kosong. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa tabel pemesanan memiliki beberapa indeks, termasuk indeks utama primary pada kolom ID underscore pesanan dan beberapa indeks tambahan pada kolom ID underscore pelanggan dan ID underscore karyawan. Kemudian ada perintah explain, digunakan untuk menunjukkan bagaimana MySQL mengeksekusi query, memberikan detail tentang pemilihan tabel, penggunaan indeks, dan estimasi jumlah baris yang akan diproses. Kemudian ada select p.id underscore pesanan, p.tanggal underscore pesanan, pl.nama as nama underscore pelanggan, k.nama as nama underscore karyawan. Perintah ini digunakan untuk melakukan join antar beberapa tabel dan menampilkan data yang diinginkan. Inner join pelanggan, pl on p.id underscore pelanggan sama dengan pl.id underscore pelanggan sama dengan pl.id underscore pelanggan. Kemudian inner join karyawan, k on p.id underscore karyawan dan sama dengan k.id underscore karyawan. Digunakan untuk melakukan join dengan tabel pelanggan alias P1, di mana kolom ID underscore pelanggan pada tabel pemesanan sesuai dengan kolom ID underscore pelanggan pada tabel pelanggan. Kemudian ada inner join, melakukan join dengan tabel karyawan alias K, di mana kolom ID underscore karyawan pada tabel pemesanan sesuai dengan kolom ID underscore karyawan pada tabel karyawan. Hasil query ini adalah tabel dengan kolom ID pesanan, tanggal pesanan, nama pelanggan, dan nama karyawan. Hasil ini menggabungkan data dari 3 tabel berdasarkan kondisi yang diberikan di join. Di sini juga berjumlah 1000 data. Selanjutnya left join. Left join memastikan semua baris dari tabel pemesanan akan ditampilkan meskipun tidak ada pasangan yang sesuai dalam tabel pelanggan. Perintah ini digunakan untuk mengambil data dari tabel pemesanan dengan melakukan join terhadap tabel pelanggan.
p.id_pesanan, p.tanggal_pesanan, yaitu kolom id_pesanan dan tanggal_pesanan dari tabel pemesanan diberi alias p. pl.nama as nama_pelanggan, yaitu kolom nama dari tabel pelanggan diberi alias pl dan diberi alias nama_pelanggan. Kemudian from pemesanan p, yaitu menunjukkan tabel pemesanan dengan alias p. Kemudian left join pelanggan pl on.id_pelanggan sama dengan pl.id_pelanggan, yaitu melakukan left join dengan tabel pelanggan diberi alias pl, di mana kolom ID pelanggan pada tabel pemesanan sesuai dengan kolom ID pelanggan pada tabel pelanggan. Berikut adalah hasilnya. Kemudian ada right join. Perintah ini digunakan untuk mengambil data dari tabel pemesanan dengan melakukan join terhadap tabel pelanggan. Untuk select pl.id_pelanggan, pl.nama, pl.id_pesanan, p.tanggal_pesanan. Digunakan untuk kolom ID_pesanan dan nama dari tabel pelanggan diberi alias PL serta kolom ID_pesanan dan tanggal_pesanan dari tabel pemesanan diberi alias P. Kemudian untuk from pelanggan PL, from pelanggan PL menunjukkan tabel pelanggan dengan alias PL. Kemudian ada right join, digunakan untuk melakukan right join dengan tabel pemesanan diberi alias P pada pemesanan P, di mana kolom ID_pelanggan pada tabel pelanggan sesuai dengan kolom ID_pelanggan pada tabel pemesanan. Kemudian ada limit 20, yaitu membatasi jumlah baris yang diambil dari hasil query menjadi 20 baris. Right join memastikan semua baris dari tabel pemesanan akan ditampilkan meskipun tidak ada pasangan yang sesuai dalam tabel pelanggan. Hasil query ini adalah tabel dari kolom ID pelanggan, nama, ID pesanan, dan tanggal pesanan yang menggabungkan data dari tabel pemesanan dan pelanggan. Hasil ini dibatasi untuk menampilkannya hanya 20 baris dari limit 20. Berikutnya ada agregasi. Select count all as total_pesanan from pemesanan, digunakan untuk menghitung jumlah total baris dalam tabel pemesanan. Select count yaitu menghitung semua baris dalam tabel. Kemudian as total_pesanan memberikan alias total_pesanan pada hasil hitungan. Kemudian from pemesanan menentukan tabel pemesanan sebagai sumber data. Hasil dari perintah ini adalah tabel total pesanan. Dalam contoh ini diberikan ada 1000 total pesanan yang tercatat dalam tabel pemesanan. Kemudian ada sum, digunakan untuk menghitung jumlah total produk yang dipesan dalam tabel detail pemesanan. Select sum dalam kurung jumlah as total_jumlah_produk from detail pemesanan. Select sum menghitung total nilai kolom jumlah as total jumlah produk memberikan alias. Kemudian total jumlah produk pada hasil penjumlahan. Kemudian from detail pesanan yaitu menentukan tabel detail pesanan sebagai sumber data. Hasil dari perintah ini adalah suatu baris yang berisi jumlah total produk yang dipesan dengan nama kolom total jumlah produk. Dalam contoh hasil yang diberikan, total jumlah produk yang dipesan adalah 25.395. Kemudian ada average atau AVG. Select average harga dalam kolom harga, menghitung nilai rata-rata dari kolom harga. Kemudian ada as rata-rata harga produk, itu untuk memberikan alias rata-rata harga produk pada hasil rata-rata. Kemudian from produk W untuk menentukan tabel produk W sebagai sumber data. Hasil dari perintah ini adalah satu baris yang berisi
rata-rata harga produk dengan nama kolom rata-rata harga produk. Dalam contoh hasil ini diberikan rata-rata harga produk adalah 16.732. Kemudian ada select min atau minimal, digunakan untuk menentukan harga terendah dari kolom harga dalam tabel produk kue. Select min dalam kurung harga yaitu untuk menghitung nilai minimum dari kolom harga, kemudian as harga underscore terendah untuk memberikan alias harga terendah pada hasil minimum tersebut. Kemudian from produk kue yaitu menentukan tabel produk kue sebagai sumber data. Hasil perintah ini adalah satu baris yang berisi nilai harga terendah dari kolom harga dengan nama kolom harga terendah. Hasil dari perintah ini adalah satu baris yang berisi nilai harga terendah dari kolom harga dengan nama kolom harga terendah. Dalam contoh hasil yang diberikan, harga terendah untuk produk dalam tabel produk underscore kue adalah Rp7.000. Kemudian ada select max, yaitu digunakan untuk menentukan harga tertinggi dari kolom harga dalam tabel produk kue. Hasil dari perintah ini adalah satu baris yang berisi nilai harga tertinggi dari kolom harga dengan nama kolom harga tertinggi. Dalam contoh hasil yang diberikan, harga tertinggi dalam produk kue adalah Rp50.000. Kemudian ada group by. Perintah ini digunakan untuk mengambil data dari tabel detail pesanan, menghitung jumlah total dari kolom jumlah untuk setiap produk, dan mengelompokkan hasil berdasarkan ID produk. As total jumlah dipesan, yaitu memberikan alias total jumlah dipesan pada hasil penjumlahan. Kemudian from detail pemesanan, yaitu menentukan tabel detail pemesanan sebagai sumber data. Kemudian group by ID underscore produk, yaitu mengelompokkan hasil berdasarkan kolom ID produk sehingga penjumlahan dilakukan untuk setiap grup ID produk. Hasil perintah ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah total produk yang dipesan untuk setiap ID produk. Hasil yang diberikan adalah beberapa produk dan total jumlah yang dipesan, yaitu untuk produk K001 jumlah total dipesan adalah 291, kemudian P002 total jumlah dipesan adalah 285, P003 total jumlah dipesan adalah 193. Begitu seterusnya hingga ke P100 yang dipesan sebanyak 350. Perintah berikutnya yaitu sort prosedur. Perintah ini digunakan untuk membuat prosedur tersimpan atau sort prosedur yang bernama hitung underscore total pesanan. Prosedur ini menghitung total pesanan untuk pelanggan tertentu dan menyimpan hasilnya dalam tabel sementara. Pertama, menggunakan perintah delimiter garis miring, yaitu mengubah delimiter menjadi 2 garis miring untuk mengizinkan penggunaan titik koma dalam definisi prosedur tanpa mengakhiri pernyataan. Kemudian ada create prosedur, yaitu untuk mendefinisikan prosedur dengan nama hitung total pemesanan yang menerima satu parameter input pelanggan underscore ID dengan tipe data varchar. Kemudian ada begin dan end, yaitu blok kode yang menandai awal dan akhir dari definisi prosedur. Kemudian ada create temporary table, yaitu untuk membuat tabel sementara, yaitu bernama temp underscore total underscore pesanan dengan kolom ID pelanggan dan total pesanan jika tabel tersebut belum ada. Kemudian ada delete from temp total pesanan, yaitu untuk menghapus data lama dari tabel sementara jika ada data dengan ID pelanggan yang sama dengan parameter input. Kemudian ada insert into, digunakan untuk
menghitung total pesanan untuk ID pelanggan yang diberikan, kemudian memasukkan hasilnya ke dalam tabel sementara tem total pesanan. Kemudian ada delimiter titik koma untuk mengubah kembali ke dari delimiter ke titik koma. Dengan prosedur ini dapat menghitung dan menyimpan total pesanan untuk pelanggan tertentu ke dalam tabel sementara, yaitu tem total pesanan. Berikutnya ada call atau execute prosedur. Hitung total pesanan P001. Prosedur tersimpan hitung total pesanan dipanggil dengan parameter input P001. Prosedur ini menghitung total pesanan untuk pelanggan dengan ID pelanggan P001 dan menyimpan ke dalam tabel sementara, yaitu tem total pesanan. Kemudian untuk melihat hasil operasi ini menggunakan query select all from dari tem total pesanan pada ID pelanggan P001. Hasil ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan ID pelanggan 1 memiliki total 1 pesanan yang tercatat. Dan yang terakhir yaitu trigger. Pertama, pembuatan trigger dengan create trigger. Pertama, menggunakan delimiter, yaitu untuk mengubah delimiter menjadi 2 garis miring untuk mengizinkan penggunaan titik koma dalam definisi trigger tanpa mengakhiri pernyataan. Kemudian drop trigger if exists, yaitu menghapus trigger trg underscore harga underscore update, yaitu jika sudah ada sebelumnya untuk menghindari kesalahan saat membuat trigger baru dengan nama yang sama. Kemudian untuk pembuatan trigger menggunakan create trigger, mendefinisikan trigger dengan nama trg harga update. Kemudian before update, yaitu untuk menentukan bahwa trigger ini akan dijalankan sebelum update pada tabel produk kue. Kemudian for each now, untuk menyatakan bahwa trigger ini akan berjalan untuk setiap baris yang diperbarui. Kemudian begin hingga end, yaitu blok kode yang menandai awal dan akhir dari definisi trigger. Kemudian if old harga tanda seru sama dengan new dot harga then, yaitu kondisi yang memeriksa apakah nilai lama harga berbeda dengan nilai baru harga. Kemudian ada insert into harga log, yaitu untuk memasukkan data ke dalam tabel harga log termasuk ID produk harga lama dengan dalam kurung harga lama, kemudian harga baru dengan harga dalam kurung harga baru, dan tanggal perubahan dengan dalam kurung change date. Kemudian ada end if, yaitu mengakhiri kondisi if, kemudian diakhiri dengan delimiter, yaitu untuk mengubah kembali delimiter ke titik koma. Trigger ini memastikan bahwa setiap kali ada perubahan pada kolom harga dalam tabel produk kue, data perubahan tersebut akan dicatat dalam tabel harga log. Kemudian kita coba menambahkan 3 baris baru ke dalam tabel produk kue, yaitu dengan insert seperti pada penambahan isi tabel, yaitu kita menggunakan values P1, P2, dan P3. Kemudian kita coba untuk mengupdate harganya dengan update produk kue, set harga menjadi 13.000, yaitu untuk menentukan tabel produk kue yang akan diperbarui. Kemudian 13.000 mengatur nilai kolom harga menjadi 13.000. Kemudian where ID produk P2, yaitu menentukan kondisi bahwa hanya baris dengan ID produk P2 yang akan diperbarui. Kemudian ada update produk dengan ID P3. Kemudian untuk tampilan data dari harga log dengan menampilkan ID, harga lama, harga baru, serta change date. Di sini dapat ditampilkan beberapa perubahan sebelumnya yang juga saya buat tadi, juga ditampilkan pada ID 3, yaitu harga lama 20.000 menjadi 13.000 dengan change date pada 2025 bulan 1 tanggal 17 pada jam 5:14. Kemudian
pada ID 4 juga harga lama 20.000, kemudian diupdate menjadi 13.000 dengan tanggal yang sama dan jam juga sama. Log ini membantu untuk melacak perubahan harga produk dalam tabel produk kue dan memastikan bahwa setiap perubahan terdokumentasi dengan baik, termasuk kapan perubahan tersebut terjadi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem manajemen toko kue, dari skema database hingga demo query pada SQL. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.